azan dulu baru qomat dulu baru sholat. Kalau merasa umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Kiai Haji Zaidi Abdad beserta rombongan, hafizahumullah, Bapak Ibu sekalian, para asatizah, kepala sekolah, para madrasah, dan para santri dan santriwati sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada sekarang ini dalam suasana yang sangat bersahabat, kita kedatangan tamu yang sudah lama kita tunggu dari semenjak beliau dilantik, dan baru kesempatan sekarang beliau untuk berkunjung ke tempat kita dikarenakan kesibukan beliau. Ya, karena NTB ini terdiri dari 2 pulau yang tentunya kita bisa bayangkan bahwa kesibukan sangat banyak yang dialami oleh beliau. Karena sebelum beliau menjabat sebagai Kakanwil, sering kita undang ke sini dan alhamdulillah selalu beliau berkenan. Nah, sebagai Kakanwil baru pertama ini dan mudah-mudahan akan berkelanjutan untuk seterusnya. Amin. Silaturahim akan terus berkesinambungan. Amin. Anak kambing di tepi hutan, ditembak pemburu kena di kaki. Selamat datang kami ucapkan pada rombongan yang selalu dinanti. Bunga mawar tumbuh di taman, tahu setangkai dalam jambangan. Terima kasih kami ucapkan kepada rombongan dan para undangan. Jadi insya Allah tidak banyak yang kami sampaikan, karena dengan sejuta ucapan juga belum mewakili bagaimana perasaan kita di sini yang dikunjungi oleh beliau yang selalu kita nantikan. Kami laporkan bahwa lembaga kami ini dari sejarahnya adalah yang pertama di Lombok Tengah, tepatnya pada tahun 1942, di masih zaman Jepang. Kemudian pindah kemari untuk lebih pengembangan lagi sejak tahun 71. Tempati tempat sini, dan sebagian bangunan lama masih tersisa, dan ya karena kebutuhan untuk menambah lahan memang agak susah karena dikelilingi oleh kantor dan rumah dinas dan sekolah lainnya. Tentu akan dikembangkan secara vertikal. Nah, sebagian masih tersisa dan itu kita tidak menagih tapi berharap boleh. Amin. Jadi
harapan kami sangat besar, mudah-mudahan yang belum serasi seimbang itu keempatan dan selarasnya bisa terwujud dengan kehadiran bapak-bapak di sini. Amin. Dan insya Allah untuk kesempatan yang lain mungkin itu yang pertama kita peroleh dari bantuan dari instansi kita sekarang. Kemudian guru-guru kami sungguhnya 144 jumlahnya dan santri kurang lebih 1.500. Tetapi tidak semuanya bisa kita tampung untuk mondok di dalam karena keterbatasan fasilitas. Kemudian lembaga yang ada mulai dari SMP, MTS Putra, MTS Putri, Madrasah Aliyah dan SMA. Sebelumnya pernah ada SPG, tapi dengan kebijakan pemerintah maka SPG juga ditutup. Dan kami juga pernah punya takhasus dan alhamdulillah sudah beberapa orang yang kita hasilkan berhasil maju ke tingkat nasional sebagai anggota badan baik dalam membaca kitab ini maupun yang lainnya. Kemudian karena satu dan lain hal ya tamat dengan sendirinya, tapi insya Allah dalam waktu dekat kami akan membangkitkannya kembali karena kebutuhan masyarakat memang ya banyak sarjana tetapi kemampuan berbahasa Arabnya terbatas. Kemampuan membaca kitab gundulnya juga terbatas. Nah ini merupakan tantangan bagi kita sebab banyak kegiatan pemerintah dalam hal ini musabaqah qiraatil kutub Quros itu salah satu indikasi bahwa pemerintah sangat berkomitmen untuk mengembalikan bagaimana kejayaan para kiai, para ulama pada zaman ini. Oleh karenanya kehadiran Bapak Kakanwil beserta rombongan di sini untuk memacu semangat kita dan tentu nanti akan kita memperoleh bagaimana wejangan dan arahan bagi supaya kedepannya kita mampu bersaing dengan di era globalisasi yang sedemikian menantang sekarang ini. Mudah-mudahan semua kita nanti dapat menyimak dengan baik, ya, jangan sampai melewatkan kesempatan yang berharga ini. Tanam bunga, tanam kubis, tanam juga tanaman lada. Bukan karena waktu habis, tapi bahan atau materi sudah tidak ada. Setiap bangga dapat minyak, cuci dulu supaya bersih. Kata sambutan saya tidak lama, cukup sekian dan terima kasih. Burung gelatik di tengah sawah, daun salam dan kangkung banyak yang jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya arahan sekaligus pembinaan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini kami mohon kepada Al-Mukarram Dr. T. Haji Zaidi Abdad MA, waktu dan tempatnya kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi sarapan dengan lauk ikan teri. Sesudah sarapan dibelikan buah salak. Tidak terbayang betapa hebatnya para santri di Al-Muhajirin mengasihi kehebatan dunia akhirat. Saya tidak mau kalah dengan tuan guru, karena tuan guru pakai pantun, saya sambut dengan pantun. Ke Palembang bersama Kang Zainal, ketika sampai langsung makan pempek selam. Mari kita menyambut Hari Santri Nasional untuk para santri yang hebat dalam pejuang Islam. Tambah lagi? Tambah. Terus? Enggak, nanti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita ta'zimi Hadratul Kiram Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Syamsul Rijal, matta'anallah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah, bisa membimbing kita semua dan diberikan terus keberkahan dalam hidupnya bersama keluarga dan zuriatnya, amin. Para dewan pengasuh, para asatir yang pada kesempatan ini hadir, masuk mungkin juga para pengasuh pesantren Darul Muhajirin yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, dan juga kita banggakan, kita hormati pula. Ini saya membawa rombongan. Jadi ada Pak Kabid. Nah, ini Pak Kabid bidang Pakis, jadi pendidikan Islam dan keislaman. Coba silakan berdiri Pak. Nah, ini ya, beliau ini tenang tapi pasti. Nah, kemudian ada juga Bapak Kasih Pontren, nah, yang ngurus-ngurus pondok pesantren. Jadi kalau misalkan Darul Muhajirin minta sumbangan, ini urusannya dia. Silakan Pak Nasrullah. Oke. Kemudian ada juga Kasih yang kemarin berada di Lombok Tengah, sekarang hijrah ke Kanwil, Pak Azudin. Ya, mana? Iya. Ya, ini menjadi Kasih pendidikan menengah ya. Terus ada juga Kasih Pontren juga ya, di Lombok Tengah. Kemarin jadi bergantian, kemarin di Kanwil, sekarang pindah posisinya di Lombok Tengah pindah ke Kanwil. Ya, Tuan Guru Hasan Al-Wakani. Ya, ini adalah pejuang-pejuang pondok pesantren. Mudah-mudahan semuanya saja diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak terlupakan kepada anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai.
Alhamdulillah wa bi'aunillah wa bi'iznillah, pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim di pesantren ini. Sebenarnya walaupun lebih 1 tahun Tuan Guru tidak hadir, tapi pesantren ini walaupun jauh di mata dekat di hati. Alhamdulillah. Saya dengan beliau kadang-kadang malam hari ber-SMS. Ya. Jadi ber-SMS dengan beliau. Dan pada kesempatan ini kita bisa hadir secara langsung untuk melihat pejuang-pejuang agama Allah ini, anak-anak tercinta di pesantren. Kalau kita melihat wajah-wajahnya ini adalah wajah surga semua. Dan kelihatannya sama semua, cantik semua, ganteng semua. Karena tidak kelihatan wajahnya, ditutup dengan masker. Termasuk juga guru-gurunya, ustadz-ustadzahnya. Ya, kelihatan cantik semua karena tidak tampak wajahnya. Anak-anakku sekalian, yang saya banggakan, jadi sesungguhnya saya sudah lama kepingin silaturahim Tuan Guru kemari. Cuman memang seperti yang disampaikan beliau, semenjak kami dilantik, ya mudah-mudahan Allah berikan kekuatan tanpa lelah, tanpa istirahat, setiap Sabtu Ahad kita berkeliling. Jadi pandemi COVID ini yang menyebabkan kita juga harus terbatasi untuk mengumpulkan jamaah dan anak-anak santri, karena memang tidak boleh, sehingga kita juga harus menyapa pelan-pelan tapi pasti dari ujung Bima sampai ujung Lombok Utara. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa dengan anak sekalian. Tujuannya tidak lain, safari ke pesantren ini adalah untuk mendekatkan kita semua di Kementerian Agama dengan pondok-pondok pesantren. Saya yakin bahwa keterlibatan pondok pesantren di dalam membangun Kementerian Agama adalah sangat urgen. Dulu Kementerian Agama ini lahir didirikan oleh para ulama. Jadi kalau misalkan ada pimpinan Kementerian Agama tidak menyapa pondok, itu kualat. Oleh karena itu kita harus datang ke para tokoh agama, para tuan guru, para kiai. Untuk apa? Untuk minta doa restunya. Mudah-mudahan untuk membangun Kementerian Agama yang lebih baik adalah atas doa daripada para alim, para ulama, sehingga Kementerian Agama bisa menjalankan tugas fungsinya sebagai lembaga keagamaan yang bisa diberikan manfaatnya oleh umat dan oleh masyarakat secara luas. Ini tujuan kita. Kemudian yang kedua, tujuan kita bersilaturahim adalah untuk menyampaikan program-program di Kementerian Agama. Jadi apa kira-kira hubungan dengan pondok pesantren? Apa hubungannya dengan madrasah? Karena sesungguhnya pondok pesantren, madrasah itu di bawah naungan kelembagaan Kementerian Agama. Ijab itu ada di Kementerian Agama. Izin operasional madrasah, pondok pesantren, madrasah diniyah takmiliyah, taman pendidikan Al-Quran, itu semua adalah harus melalui izin di Kementerian Agama. Dan kita berharap mudah-mudahan tidak ada kerepotan-kerepotan lagi untuk perizinan-perizinan madrasah, perizinan-perizinan taman pendidikan Al-Quran dan seterusnya. Karena sesungguhnya kalau kita merepotkan orang, maka kita akan direpotkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena madrasah ini adalah perjuangan untuk umat, perjuangan untuk agama. Begitu pula juga pondok-pondok pesantren adalah untuk perjuangan agama. Maka dari itu kami sudah menandatangani ratusan mungkin ya, mulai dari madrasah sampai pondok pesantren. Nah ini mudah-mudahan manfaat. Nah terus berkiprah pondok pesantren, maju bersama, kemudian juga berkreasi bersama dan berinovasi bersama.
Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku yang saya banggakan, itu adalah tujuan kami untuk menyampaikan program-program. Nah, program pondok pesantren, ya, karena di Muhajirin ini juga ada madrasahnya, gitu. Ini perlu sedikit kami sampaikan kepada para asatidz, para tuan guru. Pondok pesantren sekarang harus dikembalikan kepada habitatnya pondok pesantren. Kalau tadi tuan guru sudah menyampaikan bagaimana derasnya arus untuk kutubut turof, qiraatul kutub yang menjadi ciri khas di pondok pesantren, itu sekarang sudah banyak hilang. Ada degradasi nilai pemunduran nilai-nilai pesantren. Kenapa? Karena pesantren sekarang ini lebih mengejar kepada yang formal seperti madrasah. Nah, sekarang pondok pesantren ini bagaimana nanti ada muadalahnya, ada ma'ad alinya, ada PPS-nya. Karena pondok pesantren ini diharapkan adalah melahirkan ulama-ulama yang memahami kutubut turof, peradaban keislaman yang itu ada ditulis oleh para ulama-ulama kita dengan menggunakan kalimat yang tidak berharokat. Nah, kitab-kitab. Nah, ini sekarang di zaman now ini, dulu adalah santri-santri adalah membaca, dikenal dengan qiraatul kutub. Jadi yang dibaca itu kitab-kitab. Nah, sekarang santri-santri ini paling senang membaca qiraatul YouTube. Jadi bukan qiraatul kutub lagi, tapi qiraatul YouTube. Nah, ini yang terjadi. Ada pergeseran nilai. Makanya santri ini diharapkan untuk bisa terus melakukan inovasi, kemudian pergerakan-pergerakan kembali kepada habitatnya untuk mencintai kitab-kitab dan juga terus mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Saya yakin bahwa di Darul Muhajirin ini sudah banyak mengeluarkan para alumni yang hebat-hebat. Nah, alumni yang hebat-hebat ini tentu juga nanti diajak untuk bekerja sama membesarkan yang namanya pesantren Darul Muhajirin. Kalau para alumni itu yang sudah hebat-hebat, kemudian dia tidak ingat sama alma maternya, wah ini kualatin. Jadi kalau bisa diakomodir mana alumni-alumni untuk bisa memberikan yaitu pencerahan kepada anak didiknya yang ada di dalam ini. Nah, tentu ini adalah bagian yang sangat urgen di dalam pengembangan pondok pesantren. Sekarang di PPS itu ada pondok pesantren salafiyah, ya. Jadi pondok pesantren salafiyah ini kadang-kadang juga menjadi problem, Tuan Guru. Orang melihat salafi dikira Wahabi. Ya, karena kalau sekarang ada istilah salafi itu Wahabi saja. Ya, karena di Lombok ini terus terang saja banyak sekali cikal bakal yang Wahabi ini. Nah, seperti di Darul Muhajirin ini insya Allah tidak ada. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengedepankan kepada ajaran-ajaran para ulama kita, dan itu sudah diajarkan oleh ulama-ulama. Wirid juga ada, zikir ada, ya. Kemudian ratib diajarkan, mungkin juga istighosa ada, dan seterusnya. Seperti doa-doa tadi, itu ada diajarkan ulama-ulama kita. Nah, sekarang ada kelompok-kelompok yang tidak boleh itu, semua tidak boleh. Itu bid'ah. Ya kan? Semua dianggap bid'ah. Padahal bid'ah itu ada yang enak. Nah, bid'ah enak itu kalau maulidan itu kalau pulang tuan gurunya dikasih penamat tinggi. Nah, itu bid'ah enak itu. Pulang-pulang dapat penamat. Nah, dia tidak tahu bahwa itu makanan lezat, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini tentu sebagai tradisi pesantren ada zikrullah, ya, diajak ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Pesantren yang ajarkan.
Kalau tidak pesantren tidak ada. Nah, oleh karena itu berbahagialah kepada anak-anak santri, kalian memilih tempat yang tepat di pesantren. Karena sekarang ini kehidupan kita, masya Allah, ya, kehidupan kita di dunia luar ini luar biasa pertentangannya. Tapi kalau di pondok, kalian paling tidak diajari, ada taklim muta'alim, ya. Ada juga mabadi' fikih, ada jurumiyah, ada sulamut taufik, ada alfiyah, ada Alfiyah. sudah diajari, sudah. Alfiyah. Nah ini belum. Ini sudah saja. Hah? Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Terus saja. Oh belum berarti. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu. Apa terusnya? Nah ya, belum ini berarti ya. Abda'u bismillahi warrahmani. Hebat. Ini kelihatan. Kalau saya begini ngomong di sekolah SMA Anda nyambung. Ya. Ala la tanalul ilma illa sa'umbi bibayani zaka'un wa bulghatun wa irsadu usta wa tulud. Nah ini santri wajib hafal. Kalau santri gak hafal berarti di sini tidur doang. Betul? Ini apa nih? Yang laki, oh itu tidur tuh. Oh tidur, apa itu? Ya, coba lihat tuh. Syarat orang cari ilmu di pesantren, berapa syaratnya tadi? Berapa? 6. Sekik 6. Apa? Hah? Loh, cerdas dari mana cerdasnya? Baca buku, ya. Belajar. Jangan di pondok tidur doang. Kalau tidur nggak cerdas. Tapi ada orang yang ahli tidur tapi cerdas juga. Ya, tapi jangan ditiru. Itu ilmunya beda. Loh, Gus Dur itu tiduran tapi cerdas. Ya. Belajar baca, ya. Biar pikiran kita juga terasa, ini anak-anak sekalian, ya. Nah, oke. Terus apa tadi? Yang kedua apa? Tamak, ya. Orang belajar ilmu itu harus tamak. Tidak pernah puas. Imam Ali pernah mengatakan, man huma la yasba'ani talibu ilmin wa talibu mali. Ada dua kelompok di dunia ini yang tidak pernah kenyang, tidak pernah habis-habis keinginannya, tamaknya luar biasa. Siapa mereka? Talibu ilmin, orang yang mencari ilmu. Nih, cita-citanya habis dari Darul Muhajirin melanjut ke mana? Habis Aliyah kemana? Habis Madrasah Aliyah kuliah cari ilmu setinggi langit, S1, S2, habis S3, Wah. Nanti saya usulkan ke Pak Jokowi bahwa perlu ditambah S4. Dari mana usulannya? Dari Darul Muhajirin.
Nih, S1, S2, S3, habis S4 berapa? Nah, bagus itu bagus. Pokoknya S-nya tidak ada batasnya. Sampai S6 seperti ini. Tapi jangan S2 sorong serah. Ya. Nanti ketemu es lelem nanti. Ya. Nah, jadi anak-anak sekalian harus tamak cari ilmu itu terus, tidak pernah puas. Sebab orang itu kalau tamak dengan ilmu, maka dia juga akan terus diberikan dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya ilmu itu adalah akan diberikan kemuliaan dan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, saingan sama Ustadz Maksum tadi. Kalau Ustadz Maksum itu duta ke nasional, kalau saya duta ke lingkungan. Nih ingat, orang ilmu, iman diangkat derajatnya oleh Allah itu pasti. Ya. Maka terus kita harus melakukan pencarian ilmu sampai kapanpun. Ya, itu syaratnya. Cari ilmu. Yang ketiga apa? Hah? Pasti baru. Sabar ya. Nah, harus sabar, harus tekun. Jadi kalau dikasih soal sama guru-gurunya dikerjakan. Walaupun dengan cara daring ya udah. Kalau kuotanya habis ya tidur. Ya, karena sekarang alhamdulillah anak-anak sekalian sudah masuk dengan cara luring. Kita sudah offline, kita tatap muka, tapi tetap dijaga prokesnya ya. Protokol kesehatan. Nah, kesehatan untuk keseimbangan. Jadi tetap dijaga. Harus sabar. Jadi orang cari ilmu itu harus sabar. Kalau nggak sabar nggak ketemu. Ya, dulu Ibnu Hajar Asqalani pernah mondok bertahun-tahun nggak dapat ilmu katanya. Aduh, saya mondok bertahun-tahun, kok nggak dapat. Akhirnya putus asa pulang dia. Pulang nggak mau mondok pulang. Di tengah perjalanan tiba-tiba melihat ada batu yang besar, tapi dia lubang diamati sama dia. Kok ada air netes terus. Batu yang belik itu akhirnya berlubang. Dari situlah arah hikmah yang bisa dipetik sama Ibnu Hajar Asqalani. Dia berpikir, aduh, batu saja sekeras itu bisa tembus dan lubang. Apalagi aku diberikan otak oleh Allah. Kalau tidak sabar, tidak seperti batu itu, maka nggak dapat apa-apa. Kalau terus saya dikasih tetesan ilmu oleh guru-guru, mesti sebebal apapun pasti akan dapatkan. Akhirnya balik lagi ke tempat pondoknya, ngaji ilmu terus, ya istiqomah. Ternyata apa? Betul, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hatinya, pemikirannya juga diberikan oleh Allah. Akhirnya apa? Menjadi ulama besar dan dikenal dalam dunia Islam. Nah, jadi anak-anak sekarang jangan pernah bosan menuntut ilmu, sabar di sini. Mungkin 3 tahun, 6 tahun, sampai bertahun-tahun untuk membuka dan menuntut ilmu, akhirnya nanti akan bermanfaat paling tidak untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan lebih-lebih untuk masyarakat secara luas. Kita doakan mudah-mudahan
kalian semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Yang keempat apa dulu maksudnya? Yang keempat adalah orang itu harus punya bekal. Nah, bekal itu ya jangan hanya minta HP doang. Mak, belikan HP, pulang-pulang dari pondok mana HP-nya? Tidak pernah anak-anak santri pulang, mak, mana Qur'annya? Mak, mana bukunya? Yang diminta mak mana? HP. Betul? Ngaku. Ini rubah, ya. Jadi HP, kalau kita ini terus terlena dengan dunia modern saat sekarang ini, kita hanya ini saja. Ya. Oleh karena itu, kita butuh bekal untuk cari ilmu. Maka pondok-pondok pesantren nyantri itu ya tidak boleh nyantri kemudian minta gratisan terus itu. Jadi harus ada sesuatu yang diberikan untuk cari ilmu sehingga nanti bisa menjadi ilmu yang manfaat. Nah, kemudian yang kelima apa? Nah, nanti dulu yang kelima apa? Harus ada bimbingan, Bu. Oh iya, harus dibimbing. Kalau nggak dibimbing, agama itu harus dibimbing oleh mursyid. Harus ada bimbingan gurunya. Kalau tidak ada bahaya. Coba sekarang anak-anak sekalian ngaji suratul Fatihah. Terus tidak ada bimbingan. Di Al-Quran itu bahasa Arab dengan bahasa Lombok beda. Ya, itu ada dot, tulisannya dot. Nah ini ada titiknya. Kalau di Indonesia tidak ada tulisan dot, itu paling dikasih transit ada DR. Nah ya. Nah kalau tidak ada bimbingan gurunya membaca translate tidak tahu, akhirnya bacanya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul ya? Betul enggak? Salah. Karena translate-nya DR. Nah, karena tidak ada bimbingan gurunya, baca sendiri jadinya madlol. Ya. Nah, inilah pentingnya adalah bimbingan guru, mursyid bagi anak-anak di pesantren. Maka tidak boleh kemudian kita ini mengaji tanpa guru. Nah, yang terakhir syaratnya apa? Nah, butuh waktu yang panjang. Makanya anak-anakku sekalian jangan merarik kode. Nah, ya, jangan merarik. Siapa yang kepengen dilarikan? Ada enggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Itu santri yang jos. Ya. Nah, jadi memang harus kita persiapkan dengan matang. Ngaji dulu sebelum kita menikah. Ngaji dibekali dulu. Bagaimana nanti kita menikah kemudian berakibat yang baik. Ya. Jadi jangan sampai nanti begitu punya anak lebih besar anaknya daripada mamanya. Kenapa? Karena lahirnya di usia muda. Ya. Belum lagi nanti bagaimana kewajibannya dan seterusnya. Maka di pondok diajari ada kitab Qurratul Uyun. Ada? Sudah ngaji? Oh belum, perlu diajari Ustaz. Ya. Nah, Qami Utuhian. Ya. Itu kitab-kitab yang bicarakan bagaimana hak dan kewajiban. Tidak usah besar-besar. Tidak usah kitab Madzhabul Arba'ah. Tidak usah kitab yang bicara tentang pernikahan yang besar. Fiqh Sunnah, kitab kecil-kecil kaitan dengan persoalan pernikahan perlu diajarkan anak-anak kita. Biar mereka paham bahwa nikah itu adalah sunnah Nabi, tetapi punya kewajiban implikasi yang besar dalam pernikahan. Jadi besok kalau misalkan ditarik sama mamanya, nak, merarik doang, ndek, gitu. Nanti kita cari ilmu dulu, ya. Nah, jadi cari ilmu itu butuh waktu yang panjang. Nah, jadi anak-anakku sekalian,
mudah-mudahan kalian semuanya menjadi generasi-generasi Al-Quran, generasi-generasi yang dibanggakan oleh umat, dan juga generasi-generasi yang dirindukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi mudah-mudahan Kementerian Agama terus bersinergi dengan pondok-pondok pesantren, dan mudah-mudahan Kementerian Agama juga bisa memberikan sumbangsih. Insya Allah Tuan Guru, jadi kami di Kementerian Agama itu punya program yaitu pembangunan sanitasi. Di NTB ini ada jatah kurang lebih 600 sanitasi di pondok pesantren. Kami sudah melakukan dimulai dari tahun 2021. Ini sudah tahap kedua. Tahap 1, tahap 2 ada 140 pondok pesantren yang mendapatkan sanitasi. Insya Allah nanti untuk tahap berikutnya di tahun 2022, Pak Nasrullah tolong dicatat ya, bahwa Darul Muhajirin harus mendapatkan program bantuan itu. Ya tentu ini adalah bagian respon dari Kementerian Agama untuk pondok-pondok pesantren, dan mudah-mudahan besok juga ada bantuan-bantuan yang lain ya untuk pondok-pondok pesantren. Kita terus berupaya, termasuk juga madrasah diniyah tanpa pendidikan Al-Quran, karena memang sekarang TPQ madrasah diniyah itu sangat kecil sekali, apalagi sekarang diambil oleh COVID ini. Jadi anggaran kita itu 4 kali direfocusing. Jadi fokusnya untuk pengambilan dana di Kementerian Agama, sehingga banyak yang diambil untuk COVID ini. Maka dari itu kami datang juga membawa masker, Tuan Guru. Jadi nanti akan insya Allah 1 dus itu isinya berapa ya? 1000 atau berapa ya? Ya, berapa? Ya pokoknya banyak lah, karena 1 bendel itu isinya 2. Kemudian kami juga kenang-kenangan itu ada Al-Quran, dan mungkin juga di samping itu untuk Tuan Guru ya, ya barangkali nanti bisa dijadikan sebagai jus. Nah, kira-kira begitu, tamer ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih atas sambutan yang hangat, yang luar biasa ini, dan sekali lagi selamat untuk santri Darul Muhajirin. Mudah sukses selalu, dan kurang lebihnya mohon maaf, mohon didoakan kami semua mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir demikian, dan kasih pantun lagi. Beli durian di Ibu Narsi. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya Serah terima. pemberian sumbangan dari Kakak Noel atau bingkisan